Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di sekolah yang bersih dan sehat. Nah, kita ketahui juga ya bahwa sekolah yang bersih itu membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Nah, jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, kewajiban apa saja sih? Nah, di sini ada kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, itu ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. Lalu, menjaga dan ikut merawat kebersihan semua fasilitas sekolah seperti apa? Seperti ruang kelas ya, lalu apalagi toilet, dan masih banyak lagi ya. Setelah itu juga kita harus ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu merawat tanaman yang berada di lingkungan sekolah, yaitu merupakan kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban tersebut, kita berhak mendapatkan hak menggunakan toilet yang bersih dan sehat di sekolah. Lalu, kita berhak belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Selain itu juga kita berhak bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik dan memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk ya. Itu merupakan hak yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban yang tadi Bu Guru sudah sebutkan ya. Nah, jadi apabila ingin memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, semua warga sekolah wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku matematika di kalian halaman 72. Di situ ada sebuah teks ya mengenai kewajiban dan berkaitan dengan lingkungan kelas. Bagian ayo membaca ya, jadi kita baca bersama-sama. Lano maju ke depan kelas. Lano menceritakan pengalaman berliburnya di depan teman-temannya. Lano bercerita dengan bersemangat. Teman-teman Lano mendengarkan dengan baik. Lano telah mendapatkan haknya untuk didengarkan ceritanya. Teman-teman Lano telah melakukan kewajibannya dengan mendengarkan cerita Lano, yaitu merupakan salah satu contoh dari hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan kelas. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan juga bagaimana etika saat orang lain sedang berbicara ya. Etika yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara kepada kita. Nah, yang pertama yaitu kita wajib mendengarkannya dengan baik. Lalu yang kedua, kita tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan. Yang ketiga yaitu kita wajib fokus kepada lawan bicara. Yang keempat yaitu kita menatap mata orang yang sedang berbicara. Selain itu, berikan tanggapan atau jawaban dengan bijak dan santun saat orang itu meminta pendapat kita. Ya, seperti itulah etika yang harus kita lakukan saat orang lain sedang berbicara. Nah, selanjutnya ini adalah etika yang harus dilakukan saat kita berbicara dengan orang lain ya. Nah, yang pertama kita harus fokus pada lawan bicara kita. Yang kedua, saat kita berbicara itu harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Lalu saat kita berbicara juga kita harus tenang dan tidak tergesa-gesa. Selain itu juga kita tidak boleh menggunakan nada suara tinggi ya. Seperti itulah etika yang harus kita lakukan saat berbicara dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh hak dan kewajiban yang bisa didapatkan di kelas ya.
Nah, yang pertama yaitu kalian berhak mendapatkan bimbingan dan materi dari guru setelah kalian melakukan kewajiban yaitu mematuhi perintah guru, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kalian juga berhak mendapatkan nilai yang memuaskan setelah kalian melakukan sebuah kewajiban yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, selain itu juga kalian berhak mendapatkan kelas yang bersih setelah melaksanakan piket kelas tiap hari, ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 73 buku tematik 3D bagian ayo lakukan. Jadi tolong dikerjakan ya tugasnya, semangat! Untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai cara menyatakan suatu bilangan sebagai pengurangan dari dua buah bilangan. Ya, caranya masih sama seperti yang pernah Bu Guru jelaskan. Jadi, diingat-ingat ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah contoh soal. Mari kita baca dan kerjakan bersama-sama. Hari itu, semua siswa SD Petinggi dikumpulkan Bapak Kepala Sekolah untuk selalu menjaga persatuan. Jumlah seluruh siswanya adalah 670 anak, yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki. Buatlah dua kemungkinan dari rincian berikut. Nah, di sini ada sebuah kolom. Untuk kolom jumlah seluruh anak yang kita simbolkan dengan huruf A, itu nilainya sudah diketahui yaitu 670. Nah, lalu di sini ada jumlah anak laki-laki yang kita simbolkan dengan huruf B. Nilainya masih belum diketahui. Dan ada jumlah anak perempuan yang kita simbolkan dengan huruf C, nilainya pun belum diketahui, ya. Sehingga bisa kita tuliskan diketahui yaitu A sama dengan 670, ya. Nah, yang ditanyakan apa? Berarti kita harus cari nih yang belum ada nilainya tuh yang mana. Ternyata yang belum ada nilainya yaitu nilai B dan nilai C. Sehingga bisa kita tuliskan ditanyakan nilai B dan nilai C atau nilai dari jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Nah, cara menjawabnya masih sama. Kita tentukan nilai B-nya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk nilai B-nya kalian bebas mau berapa saja, tetapi tidak boleh lebih dari nilai A. Ya, nilai B itu nilainya harus lebih kecil dari nilai A, jadi harus lebih kecil dari 670, ya. Nah, Bu Guru tentukan misalnya nilai B-nya itu 500, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini untuk kemungkinan pertama nilai B-nya yaitu 500. Yang belum diketahui yaitu nilai C untuk kemungkinan pertama. Berarti kita harus mencari nilai C. Nah, untuk mencari nilai C, rumusnya yaitu nilai A dikurangi nilai B, yaitu 670 dikurangi 500, ya, sama dengan 170. Berarti bisa Bu Guru tuliskan di sini 170 untuk nilai C-nya, ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih nilai B dan nilai C untuk kemungkinan kedua, ya. Bu Guru tentukan misalnya nilai B-nya yaitu 650, ya. Boleh ya, karena 650 itu lebih kecil dari 670, ya. Di sini Bu Guru tuliskan 650. Nah, sekarang yang belum kita ketahui yaitu nilai C, ya. Nah, untuk mencari nilai C itu tinggal kita kurangi saja. Nilai A dikurangi nilai B sama dengan nilai C, ya. Nah, di mana A-nya yaitu 670 dan B-nya yaitu 650. Sehingga 670 dikurangi 650 yaitu 20, ya. Berarti nilai C-nya di sini 20, ya. Jadi begitulah cara menjawabnya, ya. Mudah kan? Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 71 buku tematik 3D bagian Ayo Berlatih nomor 1 dan nomor 3, ya. Nah, untuk nomor 3 itu kan ada sebuah soal seperti ini, ya.
Nah, untuk soal seperti ini ada syaratnya, yaitu untuk jumlah perempuan, anak perempuan itu di sini ya kotaknya, itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 750 dan tidak boleh kurang dari 500 ya. Jadi nilainya harus di antara 500 sampai dengan 750 ya, seperti itu. Nah, ini untuk kolom nilai jumlah seluruh anak, ini anak laki-laki dan ini anak perempuan ya. Jadi tugasnya akan dikerjakan semuanya ya, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya, semangat!